Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Nurkafianto dari kelas TI 23B2 dengan NIM 3123-169. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil develop aplikasi saya. Pertama, kita harus persiapkan dulu MySQL konektornya ke dalam project kita. Kebetulan saya menggunakan framework .NET 8.0, maka MySQL konektor yang saya gunakan adalah MySQL konektor untuk .NET 8.0. Kita bisa tambahkan reference dari MySQL Connector di project MySQL add reference and browse dan kita import dari sini. Oke, setelah kita mengimport MySQL Connector, kita di sini saya sudah siapkan 3 form. Yang pertama yaitu form setting, yaitu form untuk define awal awal database. Yang kedua ada form login yang untuk login dari app dan form dashboard sebagai halaman utamanya. Di sini saya punya 2 modul, yaitu modul global dan modul start. Modul start ini adalah untuk menulis konfigurasi database tadi di form setting ini ke dalam sebuah file. Di sini saya define filenya config underscore file, yang dimana config underscore file adalah akan membuat file bernama setting.ini, dan aplikasi saya akan berjalan startup objeknya menggunakan submain. Di sini kita define submain adalah ini, dan kita bisa define untuk startup objeknya melalui properties, dan di sini ada startup object. Di sini kita bisa pilih uh, apa yang mau dijalankan saat pertama kali running. Oke, lalu tadi saat modul start digunakan untuk membuat konfigurasi file setting.ini. Lalu di modul global di sini untuk uh, menghubungkan dari konfigurasi database tadi, kita coba koneksinya, kita baca isinya, dari ada server, user, password, dan database. Lalu dicoba untuk dikonekkan. Ketika dia berhasil connect ke database, maka dia akan membuka form login. Tapi kalau dia gagal, akan muncul message seperti ini. Oke, sebelum kita jalankan, pastikan MySQL kita sudah aktif dengan melihat seperti ini. Di sini saya menggunakan Laragon untuk service MySQL-nya, dan kita bisa buka browser, ketik php localhost myadmin untuk melihat bahwa MySQL-nya sudah berjalan. Oke, selanjutnya di sini saya sudah membuat database yang bernama DB penjualan, dan saya sudah buatkan satu tabel yang berisi user, di mana nanti untuk login akan mengacu pada tabel ini. Di sini saya juga sudah siapkan username dan password admin 123. Oke, ketika semua sudah siap, SQL juga sudah jalan, kita bisa jalankan aplikasinya. Dan karena eh, untuk setting.ini dia akan tersimpan ke dalam folder project aplikasi. Dimana di sini saya taruh di pemrograman desktop, install app, bin debug net 8.0. Setting.ini akan tersimpan di dalam folder ini. Karena ini demo dari awal, kita hapus dulu setting.ini agar seolah-olah belum pernah ada setting.ini. Kita bisa mulai jalankan. Dia akan membaca apakah setting.ini itu ada atau tidak di sini. If not file system exists, config file alias setting.ini-nya apakah eksis? Kalau ada, kalau dia tidak ada, if not exist, maka dia akan melakukan ini. Tapi kalau
dia sudah ada, maka dia akan langsung masuk ke dalam mulai koneksi yang ini tadi. Oke, kita mulai dari awal. Kita define terlebih dahulu database-nya. Di sini server kita isi localhost, user ini isi root, default ya. Password saya belum pernah bikin jadi kosong. Dan DB-nya database-nya seperti yang sudah saya show tadi, yaitu db underscore penjualan. Setelah kita isi ini, kita bisa save dan dia akan membuat yang namanya setting.ini. Kita bisa cek di di foldernya yang dimana tadi setting.ini tidak ada, sekarang menjadi ada. Dan kalau kita buka di notepad setting.ini, maka isinya adalah konfigurasi yang sudah kita masukkan tadi, yaitu server localhost, user root, dan database DB penjualan. Oke, kita bisa lanjut untuk login. Di sini saya tadi udah buatkan user sebagai admin dengan password 123. Dan di sini ada fitur checkbox untuk menampilkan passwordnya. Lalu kita bisa klik login. Oke, kalau password benar maka akan masuk ke dashboard utama, yaitu ini form dashboard Hello Admin. Next, bagaimana kalau loginnya salah, maka dia akan muncul message box admin 1 2 3 4. Nah, ini harusnya salah. Nah, dia akan muncul uh, username atau password salah. Dia berada di sini logic codingnya. Dibuka form login. Di sini ketik saat tombol di login diklik, maka logiknya saya tekan di sini. Privat button logic klik, maka dia akan membaca dari textbooknya, masukkan ke sebuah variabel, lalu kita gunakan query untuk select count where username user and password. Dan uh, ketika user dan password itu ketemu di table user, maka countnya pasti minimal adalah di atas satu, di atas 0. If count lebih dari 0, maka dia akan membuka form dashboard seperti itu. Dan ketika dia salah atau countnya adalah 0, maka akan muncul username, password, dan salah. Oke, seperti itu. Ehm, dan ini adalah logik ketika checkboxnya dicentang, di mana ketika dia dicentang maka use password chatnya false, jadi terlihat, dan ketika dia tidak dicentang maka use sistem passwordnya menjadi true. Begitu. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya terkait aplikasi yang sudah saya develop. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.